ini atau memahami hadis ini gitu ya. Jadi domirnya itu ke situ kembalinya, bukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada Imam Bukhari, bukan kepada teks hadis. Nah, kesalahan fatal banyak orang sengaja atau tidak paham memaknai seolah-olah Bin Bas itu berkata hadis Bukhari harusnya berbunyi seperti ini. Padahal secara nahwu dan uslub, kalau mengoreksi hadis, redaksinya akan hadal lafad gairus sahih, atau as-sawabu kada, atau wahim al-Bukhari, atau hada khota. Ini mestinya begini, ini lafadnya salah. Tapi semua ini tidak ada dalam ucapan Bin Bas kan? Jadi domirnya kemana? Domirnya kembali kepada mayyatalaffaz bihadal kalam. Baik, ini lanjutan dari video saya sebelumnya yang menanggapi terhadap saudara pemilik akun Hakaza Official terkait dari apa yang kami nyatakan bahwa Syekh bin Bas itu mengkritik, mengkoreksi hadis Nabi Muhammad SAW yang dalam tanda kutip hal itu tidak dianggap kritikan atau koreksi terhadap hadis Nabi Muhammad SAW atau terhadap Sahih Bukhari oleh pemilik akun Hakaza Official ini. Di mana dalam video saya sebelumnya saya menyatakan bahwa pemilik akun ini itu menafikan ucapan dari catatan kaki. Saya mengatakan begitu. Jadi saya itu mengatakan bahwa pemilik akun Hakaza Official ini itu menafikan bahwa catatan kaki itu adalah ucapannya Syekh bin Bas. Oh, ternyata yang bersangkutan ini menanggapi di kolom komentar dan beberapa komentator yang lain menyatakan bahwa Hakaza Official itu bukan menafikan, mengakui bahwa memang catatan kaki itu adalah ucapan Syekh bin Bas. Oke. Baik. Anda mengakui seperti itu. Kenapa saya mengatakan bahwa Anda ini menafikan bahwa ucapan yang bagi itu ya dalam footnote itu yang bagi ayyakula illallah summa dziba ala ghanami. Saya mengatakan bahwa Anda menafikan bahwa itu adalah bukan ucapan Syekh bin Bas. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena Anda dalam videonya menyatakan begini. Mestinya dalam mengkoreksi hadis itu, kata Anda ini ya, bisa dicek kembali itu. Anda mengatakan dalam videonya bahwa mestinya kalau mengkoreksi hadis itu redaksinya berbunyi begini. Hadzal lafz ghairu sahih. Atau as-shawab kada. Atau wahim al-Bukhari. Atau hadza khata. Dalam bahasa Arab. Kemudian Anda translate. Anda alih bahasakan dengan mengatakan mestinya kalau Syekh bin Bas itu mengkoreksi hadis, mestinya beliau mengatakan apa? Ini dalam alih bahasanya. Bisa dicek sendiri itu. Anda sendiri bilang dalam videonya. Anda mengatakan ini mestinya begini. Ini mestinya begini. Ini lafadznya salah. Baik, ada dua di situ. Ini mestinya begini. Kemudian Anda mengatakan apa? Anda mengatakan ini semua tidak ada di ucapan Syekh bin Bas kan? Jadi Anda meyakini bahwa kata-kata itu diantaranya adalah ini mestinya begini, itu tidak ada di ucapannya Syekh bin Bas. Tidak ada di ucapannya Syekh bin Bas. Dalam artian tidak ada di ucapan Syekh bin Bas yang mengatakan yang bagi ayyakula illallah thumma dzi'ba ala ghanami. Anda kan mengakui bahwa kata-kata yang bagi ini, kata-kata yang bagi ayyakula illallah thumma dzi'ba ala ghanami. Anda mengaku sendiri bahwa ucapan itu adalah ucapan Syekh bin Bas. Tapi dalam video Anda mengatakan bahwa kalau Syekh bin Bas mengkoreksi, mestinya Syekh bin Bas itu mengatakan ini mestinya begini. Ini dalam alih bahasanya itu. Setelah Anda mengatakan hadzal lafdhu ghairu sahih ashab kada atau wahim al-Bukhari atau hadza khata. Kemudian Anda mengatakan ini mestinya begini. Nah, ini yang saya maksud, Anda itu telah menafikan. Jadi seakan-akan begitu ya. Anda telah menafikan ucapan Syekh bin Bas ini. Padahal kan jelas itu. Ucapan Syekh bin Bas, hadzal yanbaghi dalam footnote-nya itu, dalam lambang berbintangnya itu, Syekh bin Bas mengatakan yanbaghi. Anda faham enggak atau Anda mengerti enggak arti dari kata yanbaghi itu? Yanbaghi ayyakula. Mestinya. Lah, Anda mengatakan sendiri. Ini mestinya, kan begitu. Ini mestinya begini. Dalam kata bin Bas sudah mengatakan itu. Berarti Syekh bin Bas itu mengkoreksi.
Karena Syekh bin Baz sendiri mengatakan apa? Yan bagi ayyakula illallah summa dzi'ba ala ghanim. Mestinya beliau. Lah beliaunya ini siapa? Baik, sebelum membahas ke marji'ud dhamirnya ini, saya kembali kepada ini. Kata yang bagi ini. Sehingga disebut mengkoreksi. Kan kata Anda sendiri kalau bin Baz mengkoreksi mestinya beliau menyatakan ini mestinya begini. Lah sudah menyatakan seperti itu. Dari kata-kata inbiga itu yan bagi mestinya beliau itu mengatakan apa? Yan bagi ayyakula illallah summa dzi'ba ala ghanam, bukan ayyakula illallah wa dzi'ba ala ghanami, bukan wa dzi'ba, bukan dengan waw mestinya. Tapi mestinya dengan summah. Yan bagi ayyakula illallah summa dzi'ba ala ghanami. Kan sudah ada mestinya. Kata Anda itu tidak ada di ucapan bin Baz. Nah, ini yang saya maksud bahwa Anda itu menafikan bahwa ucapan tersebut adalah ucapan Syekh bin Baz. Padahal Syekh bin Baz sendiri dengan bahasa Arabnya mengatakan bahwa mestinya beliau itu menyatakan dengan pernyataan, dengan ucapan illallah summa dzi'bah, bukan illallah wa dzi'ba ala ghanami. Paham ya? Kemudian terkait dengan marji'ud dhamirnya ini. Terkait dengan marji'ud dhamirnya. Baik, ucapan Syekh bin Baz kan begini. Kita sepakat itu. Walaupun dalam ini Anda telah kacau begitu ya. Anda mengatakan bahwa ucapan yang bagi illallah, yang bagi ayyakul illallah tsumma dzi'ba ala ghanim itu adalah ucapan Syekh bin Baz, tapi Anda sendiri dalam videonya mengatakan mestinya kalau Syekh bin Baz itu mengkoreksi, beliau mengatakan ini mestinya begini. Padahal Syekh bin Baz sudah mengatakan seperti itu, mestinya. Yang bagi itu mestinya, arti yang bagi itu apa? Semestinya, seyogyanya, selayaknya. Beliaulah. Baik, masuk pada poin kedua. Marji'ud dhamirnya ini, beliaunya. Kembali kepada siapa? Maka saya tegaskan sekali lagi, beliaunya itu dia kembali kepada yang mengucapkan. Siapa yang mengucapkan? Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Syekh bin Baz ini sedang mengomentari hadis. Maka marji'ud dhamirnya ya kembali kepada hadisnya itu. Yang mengucapkan hadis apa? Ya Nabi Muhammad. Sahih Bukhari-nya itu. Kan Syekh bin Baz itu mengomentari, mentaklik Sahih Bukhari, hadis. Apa hadis? Ucapan Nabi. Berarti Syekh bin Baz itu mengomentari apa yang diucapkan oleh Nabi. Nabi mengatakan begini kan dalam hadisnya itu, illallah wa dzi'ba ala ghanami. Kemudian dikomentari oleh Syekh bin Baz, mestinya beliau ya Nabi. Nah, ini yang dimaksud bahwa Syekh bin Baz itu mengkritik Nabi Muhammad. Mestinya Nabi Muhammad itu bukan mengatakan illallah wa dzi'ba, tapi illallah summa dzi'bah. Baik. Ini ya, biar lebih jelas. Simak video berikut ini, biar lebih jelas. Untuk membuktikan bahwa marji'ud dhamirnya ini yaqulu, huwahnya itu kembali kepada siapa? Ya kepada apa yang sedang beliau komentari. Beliau itu mengomentari siapa? Dan mengomentari apa? Mengomentari apa dan mengomentari siapa? Mengomentari sebuah ucapan. Lah, ucapan yang dikomentari ini kebetulan adalah hadis. Berarti Syekh bin Baz itu mengomentari Nabi Muhammad yang mengucapkan hadis itu. Sekaligus apa? Juga mengomentari, mengkritisi terhadap Sahih Bukhari. Imam Bukharinya itu sendiri nanti. Bahkan nanti ada video saya dalam video yang berbeda ya. Berikut nanti akan saya tampilkan juga videonya walaupun konteksnya berbeda. Di mana Syekh bin Baz itu jelas-jelas mengkritik Imam Bukhari. Jadi tokoh Salafi Wahabi ini itu bukan hanya mengkritik Nabi Muhammad, bukan hanya mengkritik para ulama, para imam. Imam Bukhari pun dikritik. Jangankan ulama, jangankan para imam, jangan Imam Bukhari, Nabi Muhammad dikritik, termasuk ini. Contohnya ini ya. Baik, untuk bisa mengetahui marji'ud dhamirnya itu kembali kepada siapa? Nggak usah banyak istilah-istilah lah mengatakan bahwa marji'ud dhamir yarji ilal aqrab atau ilal qarib. Memang benar itu, cuman mahalnya itu atau terhadap maudhu'nya yang disalahgunakan. Baik. Sebetulnya sudah bisa diketahui ya dari judul kitabnya itu. Kan judul kitabnya kan ini, Al-Hulal Al-Ibriziyah min at-Ta'liqatil Baziyah ala Sahihil Bukhari. Ini jelas di sini bahwa ini adalah catatan kaki, kritikan Syekh bin Baz terhadap Sahih Bukhari. Jadi beliau itu bukan dalam rangka menjelaskan kepada siapapun, bukan dalam rangka mengkritik siapapun,
Tapi yang dikritik ini, yang diberi catatan kaki, Sahih Bukhari-nya itu. Bukan ke siapa-siapa, bukan kemana-mana. Kok malah mengatakan bahwa marji'ud dhamirnya itu bukan kembali kepada Nabi, bukan kembali kepada Imam Bukhari-nya, kepada Sahih Bukhari-nya, tapi kembali kepada orang yang mengucapkan. Nah, Syekh bin Baz itu sedang mengomentari Sahih Bukhari. Kok yang dituduh orang lain? Syekh bin Baz itu sekali lagi sedang mengomentari Sahih Bukhari. Makanya judul kitabnya itu Minat Ta'liqatil Baziyah ala Sahihil Bukhari, terhadap Sahih Bukhari, bukan kepada perkara-perkara yang lain atau kepada orang lain. Ini sudah bisa diketahui ya sebetulnya. Marji'ud dhamirnya itu dilihat dari judul kitabnya itu sendiri. Apalagi nanti ditambah ini. Baik, ditambah oleh sang mu'alifnya atau yang merangkum komentar dari Syekh bin Baz itu, di mana dalam muqaddimahnya Syekh Abdullah bin Mani itu mengatakan apa? Fahadihi jumlatun min ta'liqati imami al-sunnah fi asrihi Syekhina Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ala Sahihil Bukhari. Perhatikan. Jadi ini komentar, kritikan Syekh bin Baz terhadap Sahih Bukhari. Catatan kaki. Ya. Jadi beliau itu konteksnya di sini, ranahnya sedang mengomentari Sahih Bukhari, bukan kepada hal-hal yang lain, perkara-perkara yang lain di luar Sahih Bukhari. Dan beliau mengatakan apa? Wa syai'an min ta'liqati ala mawadi'a min Fathul Bari. Dan sedikit saja dari komentar beliau terhadap Fathul Bari itu sendiri yang mensyarhi Sahih Bukhari. Tapi poinnya di sini, poin utamanya adalah takliknya itu atau komentar Syekh bin Baz kepada Sahih Bukhari-nya terhadap hadisnya itu. Terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Mengomentari hadis Nabi, ya berarti mengomentari yang mengucapkan. Mengkritisinya, berarti mengkritisi terhadap yang mengucapkannya. Yaitu siapa? Nabi Muhammad. Jadi jelas. Baik ya. Maka di sini kembali nih. Yan bagi ayakula. Mestinya. Nah, yan bagi. Itu kata-kata yang bagi. Itu artinya mestinya, seyogyanya, selayaknya. Ayakula mengucapkan dia. Dia siapa? Ya Rasulullah. Yang mengucapkan hadisnya ini, la yakhafu illallah, la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanami. Ini kan hadis, panjang itu hadisnya. Wallahi la yutimmanna hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut, la yakhafu illallah wa dhi'ba. La yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanami, walakinnakum tasta'jilun. Maka sabda Nabi ini, hadis Nabi, la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanami, itu kemudian diberi catatan. Mestinya Nabi itu mengatakan, beliau itu Nabi maksudnya mengatakan illallah summa dhi'ba ala ghanami, bukan wa dhi'ba ala ghanami. Ya, ini terkait dengan marji'ud dhamirnya itu sendiri. Maka jelas bahwa Syekh bin Baz itu sedang mengkritik Nabi Muhammad SAW, mentashih bahasanya. Mestinya Nabi itu bukan mengatakan la yakhafu illallah wa dhi'ba, tapi Nabi itu mestinya, yang kata-kata mestinya ini oleh pemilik akun Hakada Official itu tidak ada di ucapan Syekh bin Baz. Makanya dari sini saya mengatakan bahwa di video saya sebelumnya bahwa pemilik akun Hakada Official ini itu menafikan ucapan yang bagi ajakul Allah sumati ba'ala ghanimi, ini bukan ucapan Syekh bin Baz. Karena apa? Karena sekali lagi dia mengatakan bahwa kata-kata ini mestinya itu tidak ada di ucapannya Syekh bin Baz. Padahal jelas itu. Perhatikan, yang bagi selayaknya, mestinya, begitu. Selayaknya, mestinya, seyogyanya. Syekh bin Baz itu, Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, illallah, la yakhafu illallah, summa dhi'ba ala ghanami. Baik. Kemudian ya. Kemudian yang berikutnya, di mana Syekh bin Baz ini bukan hanya mengkritik Nabi Muhammad, tapi Imam Bukhari pun tidak luput. Ya Nabi Muhammad saja dikritik begitu ya, apalagi Imam Bukhari. Ini adalah bukti bahwa Syekh bin Baz itu juga mengkritik Imam Al-Bukhari. Di mana pada saat Imam Bukhari itu menjelaskan terkait ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Kemudian Imam Bukhari itu mengatakan apa? Illa wajhah ay illa mulkahu. Jadi ditakwil di sini. Maka lihat itu di komentarnya itu ya. Ini sama di kitab Al-Hulal Al-Ibriziyah Minat Ta'liqatil Baziyah. Maka di dalam catatan kakinya itu nomor 1, qala syekhuna, guru kami, maksudnya Syekh bin Baz mengatakan apa? Hadza minat ta'wil. Ini termasuk takwil. Jelas Imam Bukhari itu mentakwil kullu syai'in halikun illa wajha, ditakwil oleh Imam Bukhari illa mulkah.
Sedangkan takwil kata Syekh bin Baz itu dalam majmu' fatwanya dan maqalah Syekh bin Baz sendiri mengatakan bahwa takwil itu la yajuz mungkar. Takwil itu nggak boleh mungkar, alias di sini Syekh bin Baz itu menyatakan apa? Ini takwil, ini mungkar, nggak boleh ini. Dalam artian Syekh bin Baz menyalahkan Imam Al-Bukhari. Wal'iyadzubillah. Bahkan dalam video rekaman, ada suara rekamannya itu. Lengkap dengan suara rekamannya. Syekh bin Baz ketika ditanya tentang mentakwil sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mentakwil sifat ya. Ini kan termasuk sifat ini. Kullu syai'in halikun ila wajhah, termasuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seperti sifat Allah ini illa wajha ini ditakwil, bagaimana hukumnya? Oh, enggak boleh. Hadza batil, hadza dhalal. Itu batil mentakwil sifat yang ada dalam Al-Qur'an itu batil, itu sesat, itu termasuk min dinil jahmiyati wal mu'tazilah. Ada itu, bukan hanya data, tapi juga lengkap dengan rekaman suara dari Syekh bin Baz bahwa mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala seperti wajah itu termasuk agamanya Jahmiyah, agamanya kelompok Mu'tazilah, itu sesat, itu batil. Nah, sedangkan di sini dalam catatan kakinya Syekh bin Baz jelas mengatakan hada minat ta'wil. Ini termasuk ta'wil, ini mengatakan illa mulkahu. Berarti Imam Bukhari itu batil, sesat. Jelas ya? Nah, jadi jangan aneh kalau hanya sekelas ustadz, ajengan, kiai, ya, sekelas Imam Bukhari dikritisi. Bahkan Nabi pun gak luput dari kritikannya. Ditashih maksudnya. Baik, demikian. Sekali lagi, di video saya sebelumnya menyatakan bahwa pemilik akun Hakata Official itu saya mengatakan bahwa yang bersangkutan itu menafikan ucapan yang bagi ayyakula illallah wa sumadziba ala ghanami, itu bukan ucapan Syekh bin Baz, karena sekali lagi ya, karena dia dalam videonya juga mengatakan bahwa mestinya kalau Syekh bin Baz itu mengkritik hadis Nabi, mestinya beliau mengatakan ini mestinya begini. Padahal itu sudah ada di ucapannya Syekh bin Baz. Dia mengatakan apa? Ini mestinya begini. Ini semua tidak ada di ucapan Syekh bin Baz kan? Dia mengatakan seperti itu. Dia mengatakan ini semua tidak ada di ucapannya Syekh bin Baz. Padahal ada. Itu ucapan ada. Yang bagi itu selayaknya, mestinya, seyogyanya. Itu kan ucapan Syekh bin Baz. Kalau itu dikatakan tidak ada ucapan ini mestinya, kata-kata yang bagi itu, berarti seakan-akan itu bukan ucapannya Syekh bin Baz begitu. Menafikan begitu. Baik. Demikian. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.